Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Miftahul-Huda, Guru Produktif Kejuruan Konsentrasi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu aturan yang sangat penting dalam keselamatan pelayaran, yaitu aturan 14, situasi berhadapan pada peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL. Dalam dunia pelayaran, terutama ketika berada di laut lepas atau jalur padat lalu lintas kapal, kondisi dua kapal yang saling berhadapan atau head-on situation merupakan salah satu situasi paling beresiko kesalahan sedikit saja dalam membaca lampu, jarak, atau haluan yang dapat berakibat fatal dan menimbulkan tubrukan di laut. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap aturan 14 P2TL adalah bekal penting bagi sebagai calon pelaut dan perwira jaga. Di sini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan peraturan pencegahan tubrukan di laut, yang mana dengan pokok bahasan materi, situasi berhadapan aturan 14 poin huruf A, mengenali kondisi kapal saling berhadapan poin huruf B, dan tindakan saat ragu poin huruf C dalam penerapan manuver aman. Navigasi aman, memahami situasi berhadapan di laut lepas. Di laut lepas, setiap detik adalah keputusan. Salah satu situasi paling berbahaya dalam navigasi adalah ketika dua kapal saling mendekat dari arah depan. Inilah yang disebut head-on situasi. Situasi berhadapan atau head-on situation adalah kondisi di mana ketika dua kapal saling mendekat secara langsung dari arah depan. Di sini dalam situasi paling berbahaya saat navigasi dikarenakan kapal memiliki kecepatan yang cukup tinggi di laut. Jarak pandang bisa terbatas dikarenakan cuaca, gelombang, kabut, dan lainnya. Begitu juga kapal membutuhkan waktu lama untuk menghentikan atau mengubah arah karena inersia yang besar. Apa itu situasi berhadapan? Situasi berhadapan terjadi ketika dua buah kapal tenaga bergerak saling mendekati pada garis hampir lurus. Kondisi ini membawa resiko tubrukan yang sangat tinggi jika tidak ditangani dengan cepat. Situasi berhadapan terjadi di mana ketika pertama terjadi saat dua kapal tenaga saling mendekat. Kedua, bergerak pada garis hampir lurus. Ketiga, resiko tubrukan sangat tinggi, di mana kapal tampak berjarak sama dari sisi kiri dan kanan, sehingga tanda bahwa keduanya mengarah langsung satu sama lain. Mengapa berbahaya? Alasan beresiko tabrakan. Mengapa berbahaya? Alasan beresiko tubrukan sangat tinggi. Kedua kapal memiliki kecepatan sehingga jika keduanya terus maju, tubrukan tidak terhindarkan. Kedua, kapal membutuhkan waktu lama untuk berhenti atau berbelok. Ketiga, salah satu atau kedua nakoda bisa salah memperkirakan arah gerak kapal lain. Mengenali situasi berhadapan di siang hari. Pada siang hari, kondisi ini mudah dikenali dari posisi haluan kapal lain yang tampak langsung mengarah ke kapal. Kedua kapal terlihat saling datang pada arah berlawanan. Di sisi itu juga kedua kapal bergerak berlawanan serta visual pengenalan yang sangat jelas. Manuver aman dalam situasi berhadapan aturan 14 poin A. Anak-anakku taruna, coba kalian perhatikan pada visual gambar ini. Tahukah kalian bunyi pada aturan 14 poin A? Menyebutkan bila mana dua buah kapal tenaga yang sedang bertemu dengan haluan berhadapan atau hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan. Masing-masing kapal harus merubah haluannya ke kanan sehingga saling berpapasan pada lambung kirinya. Kedua, kapal wajib melakukan manuver dengan membelok ke kanan. Nah, dengan berbelok ke kanan, kedua kapal akan berpapasan dengan aman di sisi kiri masing-masing.
upaya menjadi langkah standar untuk mencegah kecelakaan di laut. Mengenali berhadapan di malam hari, aturan 14 poin B. Dalam aturan 14 poin B ini berbunyi menyebutkan situasi demikian itu dianggap ada bila mana sebuah kapal melihat kapal lain tepat atau hampir tepat di depannya. Dan pada malam hari, ia dapat melihat penerangan tiang kapal lain segaris atau hampir segaris dan atau kedua penerangan lambung. Dan pada siang hari, dengan memperhatikan penyesuaian sudut pandangan dari kapal lain. Penjelasan dari pernyataan bunyi tersebut, pada malam hari, situasi berhadapan dapat dikenali ketika sebuah kapal melihat lampu tiang kapal lain berada tepat atau hampir tepat di depan, serta kedua lambung merah dan hijau terlihat sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kapal berada pada jalur berlawanan dan berpotensi bertubrukan. Tindakan saat ragu, aturan 14 poin C. Anak-anakku taruna, coba kalian perhatikan visual pada gambar ini. Pada aturan 14 poin C, ini berbunyi menyebutkan bila mana sebuah kapal ragu-ragu apakah situasi demikian itu ada, ia harus menganggap demikian halnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sebuah kapal ragu apakah situasi berhadapan sedang terjadi atau tidak, maka kapal tersebut harus menganggap situasi itu benar-benar ada. Situasi ragu-ragu jika sebuah kapal nakoda atau perwira jaga tidak yakin atau ragu-ragu apakah situasi yang mereka hadapi termasuk dalam definisi situasi berhadapan, yaitu apakah ada bahaya tubrukan dengan kapal di depannya, maka keraguan itu harus diatasi dengan cepat. Artinya, nakoda segera mengambil tindakan pencegahan sesuai aturan navigasi untuk menghindari bahaya tubrukan. Keraguan harus diatasi cepat dengan keputusan yang aman. Perbedaan krusial head-on dan crossing. Ciri-ciri head-on atau berhadapan. Yang pertama, terlihat dua lampu sisi merah dan hijau terlihat sekaligus. Yang kedua, menandakan kapal datang lurus dari depan. Yang ketiga, kedua kapal wajib belok ke kanan untuk menghindari tubrukan. Sedangkan ciri-ciri crossing atau saling menyilang, yang pertama, terlihat hanya satu sisi lampu merah atau hijau. Yang kedua, menandakan kapal dari samping, di mana aturannya jika saat melihat lampu merah harus mengalah atau give away. Jika melihat lampu hijau sebagai stand on, tetapi tetap perlu waspada. Prinsip manuver kanan efektif. Pertama, tegas dan jelas. Di sini menjelaskan dalam manuver ke kanan harus melakukan dengan tegas, jelas, dan cukup awal. Hindari perubahan haluan kecil yang ambigu. Ketika berada dalam situasi berhadapan atau hampir berhadapan, dalam peraturan pencegahan tubrukan di laut mewajibkan kedua kapal untuk membelok ke kanan. Namun, manuver ini tidak boleh dilakukan secara ragu-ragu. Dalam perubahan haluan harus cukup besar sehingga jelas terlihat oleh kapal lain. Perubahan kecil bisa dianggap tidak signifikan dan menimbulkan kebingungan. Lalu dilakukan lebih awal. Jangan menunggu sampai jarak sudah sangat dekat. Manuver yang terlambat bisa menyebabkan waktu reaksi semakin kecil. Dan haluan yang tegas membantu kapal lain dalam pemahaman sehingga kedua pihak kapal bisa melakukan tindakan yang selaras. Contohnya, mengubah haluan 20 hingga 30 derajat lebih efektif daripada hanya 5 hingga 10 derajat. Kedua, jangan pernah belok kiri. Dalam situasi berhadapan ini akan memperparah resiko tubrukan. Belok kiri dapat membuat kapal lain salah menafsirkan dan menyebabkan reaksi yang tidak sinkron, di mana terdapat kesimpulan yaitu kanan yang berarti aman dan standar internasional, sedangkan kiri yang berarti resiko tambah besar. Ketiga, gunakan sinyal komunikasi, sinyal suara satu tiupan pendek yang berarti saya mengubah haluan ke kanan.
supaya ini bisa membantu mengonfirmasi kepada kapal lain bahwa mengikuti prosedur yang benar. Lampu isyarat pada malam hari, perubahan haluan yang jelas akan mengubah visibilitas lampu sisi hijau atau merah. Ini menjadi tanda visual yang membantu kapal lain memahami arah manuver kapal di depannya. Dan komunikasi radio VHF dapat digunakan untuk memperjelas dalam manuver komunikasi jarak dekat, terutama di area ramai atau dalam kondisi cuaca buruk. Sebagai contoh percakapan, "Vessel on my port bow, this is MV Nautica, I'm altering course to starboard." Atau kita artikan, kapal di haluan kiri saya ini motor vessel Nautica, saya mengubah haluan ke kanan. 3 prinsip emas navigasi head-on atau berhadapan. Pertama, kenali tanda head-on atau berhadapan. Pada visual siang, pola lampu malam untuk mengidentifikasi situasi berhadapan dengan cepat. Semakin cepat mengenali pola head-on, maka semakin cepat dan tepat manuver dapat dilakukan. Kedua, jika ragu, anggap berhadapan. Jangan pernah mengabaikan keraguan, selalu bertindak seolah-olah situasi tersebut adalah head-on atau berhadapan. Tujuannya adalah menghindari tubrukan dengan memastikan tindakan keselamatan dilakukan pada waktu yang tepat. Ketiga, selalu manuver ke kanan. Lakukan perubahan haluan yang tegas dan jelas ke kanan untuk memastikan lintasan aman. Dan mengapa bukan manuver ke kiri? Di mana jika belok kiri dapat menempatkan kapal pada lintasan berbahaya dan memperbesar resiko pertemuan langsung. Berbeda dengan mengambil belok kanan, yang mana kedua kapal akan bereaksi secara konsisten. Kesimpulan, patuhi aturan 14, aturan keselamatan bersama. Pertama, panduan wajib peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL, aturan 14 adalah panduan wajib yang telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan memberikan prosedur jelas untuk menghindari tubrukan saat berhadap-hadapan. Di mana aturan 14 ini merupakan pedoman standar internasional untuk mencegah tubrukan ketika dua kapal berhadapan. Karena memberikan prosedur yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan nakoda dan awak kapal dalam situasi tersebut. Kedua, komitmen kolektif kepatuhan dari semua pihak nakoda, awak kapal, operator, menjadi kelancaran dan keamanan pelayaran seluruh dunia. Keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak nakoda, awak kapal, hingga operator. Ketiga, disiplin adalah kunci keselamatan di laut, dimulai dari disiplin, pemahaman mendalam aturan bersama, dan berkesadaran akan tanggung jawab setiap pelaut. Kedisiplinan inilah yang menjadi fondasi utama terciptanya pelayaran yang aman. Demikianlah video media pembelajaran peraturan pencegahan tubrukan di laut, aturan 14 dalam situasi berhadapan, mengenali kondisi kapal, dan tindakan saat ragu dalam penerapan manuver aman. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, vokasi menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.